Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maafin kita ya Gas, kita belum sempat jengukin lo waktu itu. Sampai lo ninggalin kita duluan. Semoga lo tenang di alam sana ya. Tutur Bobby seraya mengusap nisan putih yang tertera nama Bagas di sana. Tanah yang masih merah, dengan taburan beraneka ragam warna dan jenis bertabur di atasnya. Suasana langit sore yang gelap membuat kesan mencekam di sana. Bob, pulang yuk, udah sore. Ajak Roxy seraya terus menyapukan pandangannya ke seluruh tempat, dengan terus memegangi tengkuknya yang terasa meremang. Perlahan, dengan berat hati, Bobby bangkit lalu berjalan pergi meninggalkan pemakaman. Angin berembus kencang, suasana menjadi sangat mencekam. Bob, Bim, mending kita buru-buru pulang deh. Perasaan gue udah gak enak nih. Ajak Roxy seraya terus memantau keadaan sekitar. Iya nih, kayaknya ada yang gak beres. Bobby pun mulai merasakan apa yang Roxy rasakan. Udah, mending kita pulang sekarang. Semuanya lalu meninggalkan tempat pemakaman. Sarah berdiri di samping pusara Bagas yang masih baru, menatap gundukan tanah merah yang ditaburi bunga, yang masih segar. Akhirnya, tinggal 3 temanmu lagi. Dan 1 lagi, ayahmu. Papar Sarah penuh dendam. Lalu ia terbang menembus langit gelap. Bondan duduk termenung meratapi kepergian putranya. Dengan sesekali menyesap tembakau yang sudah hampir habis. Tatapannya penuh dendam. Lalu seringnya licik mulai terpatri di wajah tuanya. Bu, tadi ada apa di rumahnya juragan? Tanya Karto heran. Sebab ia mendengar ada keramaian di dalam rumah yang ia tidak tahu. Tadi Dimas bilang ada mamanya di sana. Sama persis ketika kita ngelayat ke rumah almarhum Jaka dulu. Timpal Ningsi khawatir. Karto tertegun. Bagaimana bisa? Apa benar bu, kalau mereka semua ada hubungannya sama Sarah? Duga Karto dengan raut khawatir. Ningsi pun berpikir sama dengan suaminya. Ibu gak tahu pak, tapi ibu juga curiga kalau mereka yang sudah melecehkan Sarah. Keduanya terkejut mendengar suara piring pecah secara tiba-tiba. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa bisa jatuh? Kan piringnya jauh dari pinggir. Ujar Ningsi seraya menghampiri serpian kaca yang hancur. Namun, saat Ningsi mengadah, ia langsung terlonjak melihat ada perempuan berbaju lusuh dengan darah di bajunya. Rambut hitam panjang, gimbal tak terawat, wajah pucat mengerikan. Teriak Ningsi kalap. Karto yang kaget langsung menghampiri Ningsi yang bersimpuh di lantai dengan wajah panik. Ada apa bu? Tadi ada setan pak, jawab Ningsi dengan napas ngos-ngosan. Dadanya naik turun, wajahnya panik, pucat. Setan apa sih bu? Gak ada apa-apa kok. Ella Karto tak percaya. Tadi ada pak, serius, ibu gak bohong. Serem banget, mukanya hancur, darah di mana-mana. Jelas Ningsi dengan mimik yang masih sangat panik. Udah ya bu, kita ke depan aja. Nih, ibu minum dulu biar agak tenangan. Karto menyodorkan segelas air putih ke arah Ningsi dan langsung diminum hingga tandas oleh Ningsi. Baru saja mereka hendak bangkit, terdengar teriakan Dimas dari arah dapur. Sontak mereka pun langsung berlari menghampiri cucu satu-satunya mereka itu. Saat mereka sampai di pintu kamar, terlihat Dimas yang sedang menangis di pojokan kamar sesenggukan. Ningsi pun langsung berlari meraih cucunya, membawa dalam gendongannya. Ada apa sayang? Kenapa? Tanya Ningsi khawatir.
Itu. Dimas terus menunjuk ke arah jendela kamar. Ningsih dan Broto sontak melirik ke arah jendela. Hanya rintik air hujan yang terlihat berembun di jendela bening. Ada apa, nak? Tanya Broto bingung. Namun Dimas terus menangis dengan keras. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Dimas ke kamar mereka. Kebetulan Roni belum pulang saat itu. Dimas tak hentinya menangis. Ia terus merengek jika sosok itu terus mengikuti mereka. Siapa, nak? Apa itu mamamu? Tanya Ningsih. Namun Dimas menggeleng cepat. Jika sosok itu ibunya, tidak mungkin Dimas menangis keras ini. Batin Broto menduga. Udah ya, nak. Kan ada nenek sama kakek di sini. Ningsih terus mencoba menenangkan Dimas, tapi selalu gagal. Dimas tetap menangis. Bu, baju Roxy yang hitam di mana? Teriaknya dari kamar. Di dalam lemari. Udah ibu setrika tadi. Balas ibunya dari arah dapur. Mana sih? Gak ada juga. Gerutu Roxy sembari terus membolak-balik tumpukan bajunya. Nah, ini dia. Baru saja ia hendak mengambilnya. Tiba-tiba, tangannya tertarik oleh sebuah tangan dengan kuku-kuku yang panjang juga runcing. Roxy tersentak dan sontak menarik tangannya hingga terpental ke belakang. Roxy tercengang setelah kejadian barusan, jantungnya berpacu dengan sangat kencang. Roxy, ketemu, nak? Tanya ibunya yang baru saja datang. Namun Roxy tetap pada posisinya. Wajahnya terlihat sangat panik. Nafasnya ngos-ngosan. Dadanya naik turun seperti habis lari maraton. Ya ampun, kamu ngapain tiduran di lantai? Bajunya udah ketemu belum? Omel ibunya seraya nyelonong masuk menuju lemari miliknya, lalu mengambil baju yang dicari anaknya itu. Nih, kamu cari baju atau cari calon istri sih? Ibunya langsung melengos setelah berkata demikian. Namun Roxy masih dengan keadaan kaget. Wah, jangan sampai giliran gue nih. Setelah berucap, Roxy langsung lari terbirit-birit. Di sebuah kamar dengan balutan kain berwarna merah, tampak seorang pria bertubuh tinggi kekar sedang berdiri menghadap tembok, dengan sajen di depannya, lengkap dengan dupa yang masih menyala. Taburan mawar merah berserakan di mana-mana, mistik. Ruangan yang terkesan mistik itu dihiasi dengan berbagai macam keris dan benda-benda kuno lainnya. Malam ini bulan purnama, dan aku akan segera mendapatkan apa yang aku inginkan. Pria itu tertawa penuh keganasan. Suasana malam semakin mencekam diiringi oleh aungan anjing liar. Roni, kamu baru sampai, nak? Tanya Ningsih yang melihat menantunya baru saja pulang selarut itu. Iya bu, tadi juragan tiba-tiba ngasih Roni kerjaan tambahan. Tapi lumayanlah buat jajan Dimas. Oh iya, Dimasnya udah tidur bu. Udah, baru saja. Tadi dia habis nangis, lama banget. Dan mungkin dia kecapean terus tidur. Jelas Ningsih. Loh, kenapa? Gak biasanya Dimas nangis lama begitu? Sampai ketiduran malah. Tanya Roni heran. Ningsih memperhatikan sekelilingnya dengan was-was. Roni yang menyadari gelagat aneh mertuanya itu menjadi kebingungan. Nanti aja ibu ceritakan. Sekarang kamu bersih-bersih dulu, terus makan. Terus itu istirahat. Biar malam ini Dimas tidur sama ibu aja. Setelah berucap demikian, Ningsih langsung masuk kembali ke kamarnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, Ningsih memilih untuk tidur. Sedangkan Roni masih terpaku di tempat dia duduk. Ada apa sebenarnya? Gumam Roni lirih. Lalu tanpa berpikir panjang, ia pun langsung bergegas membersihkan diri. Guyuran demi guyuran air dingin membasahi tubuhnya, membersihkan tiap-tiap kotoran dan keringat yang menempel di tubuhnya setelah seharian bekerja. Namun, saat Roni hampir selesai, tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk dengan kencang, membuat Roni tersentak kaget. Pintu terus bergetar karena ketukan yang lebih mirip orang yang ingin membuka pintu itu secara paksa.
Roni yang kaget luar biasa tak mampu berkutik. Ia masih diam di tempatnya dengan badan gemetar. Siapa? Tanya Roni memberanikan diri. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Hening. Tak ada suara apapun. Roni memberanikan diri membuka pintunya. Tak ada siapapun di sana. Tapi, Dimas, kamu mau kemana? Roni mengejar Dimas anaknya yang berjalan dengan tatapan kosong menuju pintu belakang. Dimas? Panggil Roni berkali-kali. Namun Dimas terus berjalan tanpa menghiraukan panggilan ayahnya. Kini ia berjalan menuju kebun belakang rumah. Roni terus mengikuti langkah anaknya. Namun ada yang aneh dengan anaknya. Dia terlihat begitu dingin dan pucat. Namun Roni tetap mengikuti karena takut jika itu benar Dimas anaknya meski ia ragu. Namun ia terkejut karena sosok yang menyerupai Dimas itu hilang di dalam kegelapan. Roni terus mencari keberadaannya, namun ia lebih dibuat kaget karena yang ia temukan adalah sosok wanita berambut panjang melayang melewatinya dengan suara tawa cekikikannya yang khas. Tawa itu sangat memegahkan telinga. Roni menutup kedua telinganya lalu berlari masuk ke dalam rumah dengan perasaan kaget luar biasa. Ayah! Seru Dimas yang memperhatikannya dari pintu dapur bersama dengan neneknya. Roni, kamu kenapa? Tanya Ningsi bingung. Sedangkan Roni masih tersenggal. Wajahnya memucat. Enggak bu, Roni enggak apa-apa. Tanpa berbicara lagi, Roni langsung bergegas menuju kamarnya. Sesampainya di sana, Roni menelan salivanya kasar. Masih tidak percaya dengan kejadian yang barusan ia alami. Itu bukan Sarah. Gumam Roni seraya duduk di tepi ranjang. Ia masih syok. Di sudut lain, terlihat sosok bayangan transparan berada tepat di belakang Roni. Akan kupastikan kau menerima akibatnya karena telah mengganggu keluargaku. Gumam Sarah lirih. Ia tak terima jika keluarganya diteror terus-menerus. Sial, setan itu terus menghalangi jalanku. Awas saja, aku tetap akan memberi perhitungan terhadap kalian. Umpat seorang pria seraya menggebrak meja. Roxy! Sapa Bobby yang datang ke rumahnya malam-malam. Buset, ngapain lo di sini, Nyet? Ngagetin orang tidur aja. Serga Roxy yang terkejut dengan kedatangan sobat karibnya itu. Gue yang nginep di sini ya, malas gue di rumah. Halah, paling lu takut ditindin pembantu baru lo itu kan? Ujar Roxy berkelakar. Namun Bobby malah menjitak kepala Roxy. Sialan lu. Ya udah, lu tidurnya di sofa sana aja. Takut gue tidur sama lo, ntar kenapa-napa lagi. Roxy mengulum senyum mengucapkan perkataan itu. Sedangkan Bobby yang dari tadi melihat sekeliling karena takut, seketika bergidik. Gila lu. Bobby lantas bergegas menuju sofa. Lalu ia membaringkan tubuhnya di sana. Matanya sulit untuk dipejamkan. Beberapa kali dia berubah posisi tidurnya agar terlelap, tapi ia masih tidak bisa tidur. Bobby melirik ke arah Roxy. Dengkuran nyaring Roxy membuat ia semakin sulit untuk tidur. Dan setelah beberapa jam ia berusaha, akhirnya ia terlelap juga. Bobby, ikut kita yuk. Tampak Bagas dan Jaka terus memanggil-manggil Bobby yang berada di tempat asing. Bobby berjalan mundur menghindari dua temannya yang sudah mati itu. Pergi, kalian sudah mati, pergi. Bobby berlari sekencang-kencangnya. Namun kedua sosok temannya itu masih tetap mengikutinya. Bobby kalap. Dia mulai tidak fokus dengan pandangannya. Dan bruk. Tubuh Bobby hancur setelah tertabrak mobil besar, lalu setelah itu terlindas. Darah segar mengalir di jalanan. Tak ada seorang warga pun di sana. Hanya seorang supir mengendarai mobil menabrak Bobby itu yang datang menghampiri. Setelah ia membuka masker dan jaketnya, ternyata sopir itu adalah Sarah. Jasad Bobby lalu diserbu oleh Jaka dan Bagas.
Mereka dengan lahap menggerogoti jasad Bobi yang tak lagi berbentuk itu. Jangan! Bobi terbangun dari mimpi buruknya, disertai teriakan yang membuat Roxy sedikit tersentak. Namun ia langsung tidur lagi. Bobi menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Perasaan takutnya luar biasa menyelimuti dirinya sendiri. Bahkan, ia enggan untuk memejamkan kembali matanya. Ia memilih tetap terjaga saking takutnya. Suara rakitan lemari membuat Bobi kembali terpacu adrenalinnya. Ya, apalagi sih ini? Udah dong, aduh. Si Roxy tidur terus lagi. Bobi lalu berlari menghampiri Roxy, mengguncang-guncangkan tubuh Roxy. Teguran Roxy tiba-tiba berhenti. Suasana seketika menjadi sangat tegang. Roxy berbalik badan secara perlahan. Namun Bobi kembali dibuat terkejut dengan penampakan wajah Roxy yang menjadi wajah Caka yang tadi ada dalam mimpinya. Sontak Bobi melompat dari tempatnya seraya berteriak. Woi, ngapain sih lu teriak-teriak? Ganggu orang tidur aja. Protes Roxy yang terus menguap karena kantuknya yang masih tak tertahan. Lo Roxy bukan? Tanya Bobi ragu, badannya gemetaran. Ya iyalah bego, kenapa sih lu? Roxy kebingungan melihat tingkah Bobi yang seperti habis dikejar setan itu. Tanpa menjawab, Bobi langsung melompat mendekati Roxy. Jangan berisik, ntar dia datang. Ujar Bobi seraya menutupi tubuhnya menggunakan selimut. Maksudnya? Roxy mulai paham melihat gelagat temannya yang mencurigakan. Bulu kuduknya seketika meremang. Lo lihat apa barusan Bob? Tanya Roxy yang ikut bersembunyi di dalam selimut. Gue gak mau cerita, takut. Yaelah lo, bikin penasaran aja. Saat mereka bersembunyi di dalam selimut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keduanya terpaku dengan jantung berpacu. Tak ada yang berani bergerak maupun bersuara. Suasana mencekam. Tapi mereka tiba-tiba tersentak kala merasakan sesuatu yang merangkak di dalam selimut mereka. Keduanya saling tatap saat mereka menoleh. Keduanya terlonjak kala melihat sosok Sarah merangkak di antara tubuh mereka. Sarah menampakkan sosok yang mengerikan. Wajahnya hancur, matanya hitam. Kukunya yang panjang juga runcing. Gigi taringnya yang terus menetes darah. Dengan bau busuk yang membuat perut seperti diaduk-aduk. Keduanya berlari kocar-kacir menuju kamar ibunya Roxy. Namun saat mereka sampai di sana, mereka terkejut ketika melihat ibunya Roxy berubah menjadi sosok hantu yang menyeringai menatap kedatangan mereka. Pikiran mereka yang mulai buntu membawa mereka keluar rumah. Mereka berlari tanpa tujuan. Aduh, sakit banget kepala gue. Dasar setan sialan. Umpat Bima seraya membaringkan tubuhnya di atas kasur miliknya. Siapa yang sialan? Celetuk seorang wanita dengan suara penuh amarah. Bima tersentak. Pasalnya hanya dia yang berada di sana. Ayah ibunya sudah tidur di kamar belakang. Betapa kagetnya ia saat menoleh mendapati sosok Sarah yang menatapnya penuh amarah dari pojok kamar. Sarah? Bima beringsut mundur melihat kehadiran tamu tak diundang itu. Melihat Sarah yang menyeringai, nyali Bima semakin ciut. Pergi kamu. Bima semakin tak karuan. Ia melempar semua barang yang ada di dekatnya. Sedangkan Sarah semakin bersemangat mengganggu Bima. Ayah, ibu. Panggil Bima yang gak bisa nakal. Lampu terus berkedip-kedip sampai akhirnya mati. Bima masih bersandar seraya memastikan keadaan. Tiba-tiba, kakinya ditarik oleh sesuatu tak kasat mata hingga ia tergantung terbalik. Lalu sosok itu melepaskan kaki Bima hingga Bima jatuh. Bima meringis kesakitan. Pasalnya, luka di kepalanya masih basah. Ditambah lagi ia terjatuh barusan, membuat Bima tak kuasa menahan sakit yang teramat luar biasa.
Bima mencoba bangkit meski kepalanya serasa hampir pecah. Namun sosok itu menabrak Bima, yang baru saja bisa berdiri setelah susah payah ia berusaha. Bima terpental ke pojok kamar. Ampun Sarah, ampun. Cicit Bima yang tak berdaya. Sedangkan sosok Sarah yang muncul samar-samar di kegelapan malam, malah menyeringai menampakkan taringnya. Wajah hancurnya membuat Bima semakin tak berdaya. Ampun. Tugas Sarah menirukan gaya bicara Bima yang ketakutan. Bima hanya bisa pasrah, hatinya menjerit, tapi mulutnya tak bisa berbicara lagi. Bahkan badannya terasa sangat kaku. Kau ingat, apa dulu kamu beriku ampun? Tanya Sarah dengan suara yang mencekik, lalu disertai tawa. Wajah hancur Sarah kini berada tepat di depan mata Bima, hanya 3 cm dari hidung Bima. Bima terlampau ketakutan, bahkan matanya tak bisa terpejam, hanya untuk mengurangi rasa takutnya. Hei, kau sangat ketakutan rupanya. Kuku panjang Sarah mengangkat dagu Bima. Mata hitam Sarah berpapasan dengan mata Bima, yang kini semakin melotot sulit untuk dipejamkan. Tubuh Bima bergetar hebat, keringat dingin bercucuran membasahi tubuhnya. Kau siap? Tanya Sarah seraya menyeringai. Siap. Balas Bima dengan suara terbata pun gemetar. Menjemput ajalmu. Sarah menjauh dari hadapan Bima. Namun Bima malah semakin takut luar biasa setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Sarah. Bima berkedip. Tiba-tiba dia kini berada di sebuah hutan belantara. Bima semakin panik. Dia menatap sekelilingnya, mencoba menguatkan diri untuk bangkit. Tiba-tiba, ia melihat sosok pria tua renta sedang duduk membelakanginya. Bima mencoba mendekati kakek itu. Kakek tahu ini di mana? Kek, tolong saya, Kek. Saya tersesat. Cerotos Bima yang hampir meraih punggung sang kakek. Namun betapa kagetnya Bima saat kakek itu berbalik secara tiba-tiba sebelum ia menyentuh kakek itu. Yang lebih mengejutkan lagi, kakek itu tidak memiliki kedua bola mata. Lidahnya menjulur hingga ke dada. Darah menetes dari mata dan lidahnya. Bahkan kakek itu mencoba meraih Bima yang mematung dengan tubuh gemetar. Kakek itu hanya memiliki 6 jari tangan, dengan 3 jari masing-masing di tangannya. Namun jarinya terlihat sangat aneh. Bima berlari sekuat tenaga. Beberapa kali ia tersandung. Beberapa kali juga wajahnya terkena ranting-ranting kayu dan tumbuhan yang menghalangi jalan. Hingga akhirnya ia bersembunyi di balik pohon besar dan rimbun. Dadanya naik turun. Ia menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Rasanya hampir mati dia saat itu. Belum juga nafasnya stabil. Ia kembali menahan nafas setelah mendengar bunyi pijakan kaki. Namun kali ini terdengar lebih dari 1 orang. Bima mengintip dari balik pohon. Ia terbelalak melihat pemandangan di depannya. Bobby, Roxy, ngapain mereka di sana? Gumam Bima tak percaya. Terlihat Bobby dan Roxy digotong oleh beberapa orang. Namun orang-orang itu semua tak memiliki bola mata. Tubuh Bobby dan Roxy diletakkan di bawah pohon besar, yang di atasnya terdapat banyak senjata tajam, juga tulang belulang manusia. Apa maksudnya ini? Kenapa Sarah malah membawa kita ke sini? Gumam Bima lagi. Saat orang-orang itu pergi, Bima memberanikan diri menghampiri kedua temannya itu. Bima menepuk-nepuk pipi kedua temannya agar mereka sadar. Oi, bangun! Tugas Bima seraya berbisik. Keduanya pun mulai membuka mata. Mereka terkejut melihat pemandangan di sekeliling mereka. Bima mencoba menenangkan mereka yang panik.
Bima takut jika mereka memancing kerumunan orang aneh itu datang lagi. Diam bego, ntar mereka dengar. Kalian mau mati. Sergap Bima marah. Keduanya pun terdiam. Salah satu dari mereka pun mulai terlihat dari kejauhan. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Aduh. Bobby yang memiliki badan subur malah tersungkur saat dalam keadaan genting. Allah, pakai jatuh segala lagi. Makanya dia dong ah. Cerca Bima seraya membantu Bobby bangun. Dengan susah payah Bobby berdiri karena kakinya yang terkilir. Dan akhirnya mereka pun bersembunyi di balik pohon besar tadi yang dipakai Bima untuk bersembunyi. Mereka merapatkan diri di batang pohon besar itu. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, mereka mencoba untuk tenang. Kalian kenapa bisa di sini? Dan kenapa bisa ketangkap juga? Tanya Bima dengan nafas yang masih terengah-engah. Gak tahu, kita habis diteror sama si Sarah pas kita tidur. Kita lari. Gak tahu kenapa, kita malah kesasar ke sini dan kita nemuin orang. Niatnya mau nanya, malah dipukul kita sampai pingsan. Habis itu kita gak tahu lagi. Jelas Roxy dengan nafas yang sama terengah-engah. Panik bercampur lelah, juga ditambah dinginnya malam membuat mereka hampir mati di sana. Tapi, apa maksud tujuan Sarah bawa kita ke sini sih? Tanya Bobby heran. Udah gue pastiin kalau dia mau menyiksa kita. Duga Bima dengan kesal yang teramat sangat. Enggak, pasti dia punya tujuan lain. Terka Roxy. Mah, Kak Bobby kemana ya? Tanya Jenny yang mendapati keberadaan kakaknya dari tadi. Mamanya yang dari membaca buku lantas menoleh. Enggak, mama enggak lihat. Timpal mamanya seraya mengingat-ingat. Tumben, udah pagi masih belum pulang. Dia kan anak mami. Jenny tertawa terbahak-bahak. Sedangkan mamanya hanya menggeleng-gelengkan kepala diiringi senyum. Udah, ntar juga pulang sendiri. Ujar mamanya akhirnya. Jenny lapar. Jenny lalu melengos ke dapur. Baru saja ia ingin melangkahkan kakinya ke dapur. Langkahnya terhenti. Jenny bersembunyi di balik tembok. Itu Biranti. Ngapain termenung di pojokan gitu sambil pegang pisau? Gumam Jenny. Namun ia kaget saat tiba-tiba Ranti menoleh ke arahnya. Saking kagetnya, Jenny langsung lari menjauh dari dapur. Ia panik. Apakah Bobby punya rahasia yang berhubungan dengan Biranti? Kok gelagatnya aneh gitu? Dan kemana Kak Bobby? Ucap Jenny bertanya-tanya. Kecurigaannya mulai muncul. Sial, setan itu menjalin kerjasama dengan iblis penguasa hutan sajen untuk mengalahkanku. Pria tua itu menggebrak meja dengan keras. Dasar perempuan licik, lihat saja, aku tetap akan mengalahkanmu. Ron, ini ada sembako untuk keluarga kamu. Semua pegawai juga mendapatkan bagian. Ujar juragan Bondan seraya menyerahkan sekardus sembako lengkap. Mata Roni berbinar. Wah, terima kasih Gan. Roni menundukkan kepalanya seraya mengucapkan terima kasih. Hari ini kamu boleh pulang. Ujar juragan lagi. Loh, kenapa Gan? Bukannya ini masih jam 10 pagi? Tanya Roni heran. Hari ini semua pegawai dipulangkan untuk istirahat. Timpal juragan dengan logat yang berwibawa. Oh ya sudah kalau begitu Pak, saya pulang dulu. Terima kasih sembakonya. Assalamualaikum. Juragan hanya menganggukkan kepalanya, lalu menatap kepergian Roni dengan tatapan yang aneh. Assalamualaikum. Ucap Roni begitu masuk rumah.
Waalaikumsalam. Loh Ron, kok udah pulang? Tanya ibu mertuanya heran. Iya nih bu, tadi kata juragan hari ini semua pegawai dipulangkan cepat. Roni juga dapat sembako dari juragan. Nih, lumayan kan buat sehari-hari. Roni meletakkan kartu sembako di atas meja. Wah, alhamdulillah. Ibu simpan ke dapur ya. Ningsih lantas membawa sembako pemberian juragan ke dapur. Sedangkan Roni duduk di sofa ruang tamu untuk sekedar istirahat. Tiba-tiba, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik tirai kamar. Roni menoleh sekilas, lalu termenung sejenak mencerna apa yang ia lihat barusan. Saat ia menoleh lagi untuk sekedar memastikan, tirai terkibas seolah angin tertiup berkilas. Namun hanya sekilas. Ada apa sebenarnya? Kenapa belakangan ini selalu ada yang mengganggu? Gumam Roni lirih. Bu, Dimas kemana ya? Tanya Roni saat melihat ibu mertuanya lewat. Namun Ningsih tak menggubris pertanyaan Roni. Ningsih malah melengos begitu saja. Tak seperti biasanya. Bu. Roni mencoba memanggil lagi. Namun Ningsih tetap tak menghiraukan Roni. Ningsih masuk ke dalam kamar Roni. Roni mengernyitkan dahi, bingung. Mau apa ibu masuk ke kamarku? Apa mungkin Dimas di sana? Saat Roni bangkit hendak menghampiri ke kamar untuk sekedar mengambil handuk, tiba-tiba Ningsih memanggilnya. Roni terpaku. Ningsih kini berada di pintu dapur menatapnya bingung. Ibu, bukannya tadi ibu ke kamar Roni? Tanya Roni heran. Ningsih semakin kebingungan. Ibu dari tadi di dapur, Ron. Emangnya kenapa? Tadi kamu nyari Dimas kan? Dimas lagi ke kebun sama bapak. Tadi katanya mau ikut kakeknya. Jawab Ningsih. Roni terdiam. Iya bu. Roni masih terlihat linglung. Ada apa sih Ron? Tanya Ningsih heran. Enggak bu, enggak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu mandi Ki. Habis itu makan ya. Ibu masakin dulu. Ningsih lalu melengos ke dalam dapur lagi. Sedangkan Roni masih ragu saat hendak masuk ke kamarnya. Berarti yang tadi masuk kamar siapa? Roni dengan ragu melangkah ke dalam kamar. Ia berhenti sejenak di depan pintu kamar, menghirup udara untuk menetralkan pikirannya. Tirai kamar terbuka. Tak ada siapapun di sana. Roni menyapukan pandangannya ke sekeliling kamar. Namun ia tetap tak menemukan siapapun di sana. Roni berjalan pelan. Suasana kamarnya terasa mencekam. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu terinjak oleh kakinya. Roni lantas menunduk. Rupanya ia menginjak kelopak bunga mawar hitam yang bertebaran di kamarnya. Siapa yang menaburkan bunga mawar hitam di sini? Roni kembali dibuat bingung. Lalu ia gegas mengambil handuknya dan berjalan ke kamar mandi. Bu, kok banyak bunga mawar hitam ya di kamar Roni? Tanya Roni saat selesai mandi. Mawar hitam? Ningsih mengernyitkan dahi. Ibu gak tahu Ron. Waktu pagi ibu nyapu gak ada kok. Kamu ngawur ah. Lagian dari tadi cuma ibu yang ada di rumah. Ngapain coba ibu naburin bunga di kamar kamu? Ningsih terkekeh tak percaya. Roni menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Oh ya udah deh bu. Roni lalu duduk di kursi. Tangannya bertumpu pada meja makan seraya merenungkan kejadian hari ini yang banyak dengan kejanggalan. Ningsih lalu menyusun semua masakannya di atas meja. Makasih ya bu. Roni lalu mengambil nasi ke dalam piring beserta lauk pauknya. Lalu ia makan bersama Ningsih. Namun baru saja ia hendak menyuap nasi, ia terkejut bukan main saat melihat isi piringnya dipenuhi belatung dan cacing di pantulan cermin yang ada di dapur. Sontak Roni mengebas sendok yang hendak disuap oleh ibu mertuanya hingga terjatuh berserakan di lantai. Ningsih terkejut dengan tingkah Roni. Ada apa Ron?
Tanya Ningsih bingung. Roni masih memperhatikan pantulan cermin. Lalu menunjuk pantulan itu. Ningsih menoleh melihat apa yang ditunjuk oleh Roni. Astagfirullah. Ningsih membekap mulutnya tak percaya. Kayaknya ada yang gak beres, Bu. Ujar Roni dengan tatapan yang masih tak lepas dari deretan makanan yang di depannya, yang kini menampakkan wujud aslinya. Ini sembako yang dari juragan tadi, kok berubah jadi ginian sih? Ningsih beringsut mundur. Perutnya seketika mual. Roni termenung memikirkan semua kejadian janggal yang keluarganya alami semenjak kematian Bagas, anak dari juragan Bondan itu. Apa Bagas ada kaitannya dengan kematian Sarah? Apa dia salah satu dari pemerkosa Sarah, hingga Sarah membalaskan dendam dengan membunuhnya? Pikiran Roni kalut. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi ini cara juragan untuk membalaskan dendam kembali setelah kematian putranya yang ia pikir disebabkan oleh Sarah. Dia pasti tahu sesuatu. Tatapan Roni penuh tanya. Sedangkan Ningsih sibuk membereskan makanan yang tadi berubah wujud menjadi hewan-hewan menjijikan. Kubur saja, Bu. Tita Roni dengan suara datar. Tanpa berkata, Ningsih lalu membawa semuanya ke belakang rumah untuk dikuburkan di halaman belakang. Sedangkan Roni kembali ke kamarnya untuk memastikan taburan bunga tadi. Namun saat ia masuk ke dalam kamar, kini kamarnya terlihat bersih. Sudah kuduga, ada yang tidak beres dengan semuanya. Bima terbangun, namun suasana masih gelap. Ia lalu membangunkan kedua temannya. Woi, bangun! Dengan malas kedua temannya pun terbangun. Mereka mengerjapkan matanya. Buset, ini dunia nyata apa bukan sih? Masa gak ada siangnya? Ujar Roxy kesal. Lu mikir aja, kita kesini aja secara gaib. Ya pasti ini dunia gaib lah. Timpal Bima ketus. Bobby terus memperhatikan sekelilingnya. Gue mau pulang, ujar Bobby ketakutan. Lu pikir lu doang yang mau pulang? Kita juga kali. Timpal Bima ketus. Udah, kita semua juga mau pulang. Daripada berantem, mending kita cari jalan keluarnya. Gue udah muak diam di sini. Belum lagi mak gue pasti nyariin. Sela Roxy. Mereka lalu bangkit. Kita tetap harus hati-hati. Jangan sampai ketangkep lagi. Tutur Roxy mewanti-wanti. Mereka pun berjalan mengendap-endap, menyusuri setiap titik hutan yang semuanya tampak aneh. Semua makhluk di sana tidak memiliki bola mata, termasuk burung gagak yang berlalu lalang di atas langit gelap. Tunggu. Bima menghentikan langkahnya, juga menghentikan kedua temannya. Mereka memantau dari balik rimbun tumbuhan merambat, melihat aktivitas para penghuni di sana yang tak masuk ke dalam logika. Lihat. Bima menunjuk ke arah kerumunan orang yang membawa seorang pria. Pria itu tak sadarkan diri. Lalu para penghuni di sana menggantung tubuh pria itu di atas kayu yang telah disediakan. Kayu itu dibentuk segitiga dengan sesajen lengkap di bawahnya. Lalu para makhluk itu berbaris dan mengucapkan mantra kuno. Tak lama kemudian, tubuh pria tadi seakan dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan sret, tubuh pria itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bima, Roxy, dan Bobby terkejut melihat kejadian di depannya barusan. Gue yakin itu orang dijadiin tumbal. Dan gue juga yakin kalau Sarah bawa kita ke sini buat ngejadiin kita tumbal juga. Tutur Bima dengan nada naik turun saking paniknya. Tapi buat apa? Tanya Bobby bingung. Gue pernah mergokin bapaknya si Bagas, mau balas dendam sama si Sarah dengan cara ngincar keluarganya. Dan gue yakin si Sarah ngelakuin ini untuk menjalin kerjasama dengan penghuni alam gaib ini agar dia mendapatkan ilmu lebih untuk melawan iblis kiriman bapaknya si Bagas.
Jelas Bima serius. Sialan emang tuh si tua bangka. Jadi kita kan yang kena imbasnya. Kita harus cari cara buat kabur dari sini. Gue gak mau mati konyol. Meskipun gue tetap akan mati karena balas dendamnya si Sarah. Minimal jasad gue dikuburkan secara layak dan keluarga gue tahu, ujar Roxy. Namun saking ambisiusnya, Roxy tak sengaja menginjak ranting pohon hingga menimbulkan bunyi nyaring. Sontak para kerumunan itu menoleh. Sebagian berjalan mengecek, dan sebagian lagi sibuk mengumpulkan potongan tubuh manusia untuk disambung kembali dan dijadikan salah satu dari mereka. Namun sebelum itu, mata pria itu dicongkang dan diletakkan di atas piring kecil dari tanah liat, lalu dibawa ke sebuah gebuk kayu. Ketiganya panik. Lalu dengan hati-hati mereka menjauh dari tempat itu. Mereka berjalan mengendap dengan menahan nafas. Itu karena makhluk di sana tidak akan melihat keberadaan mereka, tapi mengendus dan juga mengandalkan telinga mereka. Setelah berhasil kabur, mereka mencoba mencari jalan keluarnya. Entah berapa lama mereka mengelilingi hutan itu, namun mereka tetap berada di tempat yang sama. Berhenti dulu, gue capek banget, ujar Bobby seraya duduk di tanah. Iya nih, gue haus banget, lapar lagi, keluh Roxy dengan tangan memegangi perutnya. Sedangkan Bima masih berdiri menatap sekelilingnya. Itu ada gubuk. Kita ke sana yuk, ajak Bima. Lu gila? Itu pasti rumah mereka. Kalau kita ke sana, itu sama saja kita nganterin nyawa kita ke mereka, tahu nggak? Serga Roxy ketus. Terus kalian mau putus asa gitu aja? Gak ada salahnya kita nyoba kan? Timbal Bima kesal. Gue dengar suara air. Setelah Bima seraya menajamkan pendengarannya. Iya, gue juga dengar. Arahnya dari sana. Tunjuk Roxy ke arah selatan. Serasa mendapat angin segar, mereka pun berjalan menuju sumber suara. Setelah beberapa langkah, benar saja, mereka menemukan sebuah telaga yang tak begitu besar. Namun air di sana sangat jernih. Sontak Bobby langsung berambur menghampiri telaga itu dan meminum dengan sangat rakus. Begitupun dengan kedua temannya. Namun seadaga mereka terpenuhi. Alangkah terkejutnya mereka melihat banyak mayat-mayat dengan anggota badan rusak di dalamnya. Sontak mereka muntah jadi-jadinya. Sial, ini apaan sih? Umpat Roxy yang terus memuntahkan isi perutnya. Ih, jijik banget gue. Bobby pun sama halnya, juga dengan Bima. Buset, sengsara banget gue di sini. Gue mau pulang. Rengek Bobby seraya bersimpu di atas tanah. Namun, saat mereka sedang termenung dengan wajah panik, tiba-tiba tubuh Bobby terseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bobby menjerit sejadi-jadinya. Kedua temannya mencoba menarik tubuh Bobby, namun naas. Tubuh Bobby kini lenyap di dalam kegelapan. Keduanya semakin putus asa. Gue gak mau mati di sini. Gue gak mau dijadiin tumbal. Roxy menangis panik. Bima juga tampak begitu frustasi. Jenny duduk di kamarnya sendirian. Seperti biasa, dia akan menutup semua jendela dengan tirai tebal. Ia lebih suka kegelapan dan kesendirian. Handset terpasang di telinganya. Lagu slow terputar tak hentinya. Matanya hampir terpejam. Namun suara benda jatuh membuatnya terkejut. Foto Kak Bobby? Kok bisa jatuh sendiri? Ujar Jenny seraya membereskan pecahan kaca dari foto kakaknya bersamanya yang jatuh begitu saja. Pasalnya, foto itu berada di atas meja dan jauh dari pinggir. Mustahil jika foto itu terjatuh sendiri tanpa ada yang sengaja menjatuhkannya. Saat sedang membereskan, tiba-tiba Jenny merasakan pundaknya seperti ada yang menyentuh. Dingin, seperti. Jenny menjerit sejadi-jadinya tatkala mendapati sosok kuntilanak melayang di belakangnya. Dan jari kakinya menyentuh pundak Jenny yang sedang membungkuk
membereskan serpian kaca. Sosok itu tertutupi rambut yang sangat panjang, baunya amis darah yang menyengat. Juga bau busuk bangkai membuat Jenny muntah sejadi-jadinya. Sontak ibunya datang dengan tergesa-gesa saat mendengar suara teriakan putrinya. Ada apa, Jen? Ibunya langsung membantu Jenny meredakan muntahnya, lalu membereskan muntahan itu. Sedangkan tubuh Jenny masih bergemetar hebat, dingin, keringat bercucuran. Ibunya memapah Jenny ke atas ranjangnya. Wirati, Panggil ibunya saat sedang membantu Jenny berbaring. Seketika tubuh Jenny kaku mendengar nama itu. Iya, Bu. Timbal Rati yang datang dengan wajah datar. Tolong ambilkan air hangat buat Jenny. Tita ibunya Jenny dengan mimik yang masih panik. Rati mengangguk, menatap ke arah Jenny sebentar, lalu melengos pergi. Jenny semakin ketakutan melihat tatapan Rati yang nyalang. Kamu tenang ya, Nak. Ada Mama di sini, sayang. Ujar ibunya seraya menggenggam erat tangan Jenny. Jenny takut, Ma. Rengek Jenny dengan air mata berurai. Mama di sini, sayang. Ibunya lalu membuka semua tirai dari kamarnya, membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam kamar. Ini, Bu. Tutur Rati seraya menyodorkan gelas berisi teh hangat. Jenny tak berani menatap wajah Rati, saking traumanya. Gue yakin dia bukan manusia. Duga Jenny dalam hati. Makasih ya, Bi. Setelah mengucapkan itu, ibunya lalu memberikan teh hangat itu pada Jenny. Meski ragu, Jenny tetap meneguk teh itu walau sedikit. Sedangkan Rati langsung pergi keluar. Mama di sini aja, temenin Jenny. Pinta Jenny manja. Tubuhnya masih gemetar. Iya, Mama di sini, sayang. Tiba-tiba, terdengar suara nyaring di telinga keduanya. Suaranya tampak mirip dengan suara Bobby. Ma, Kak Bobby, Ma. Ujar Jenny. Ibunya pun merasakan hal yang sama. Sebagai seorang ibu, nalurinya kuat jika menyangkut tentang anaknya. Kamu di mana sih, Bob? Mama khawatir. Gumam ibunya sendu. Di tempat lain. Ron, kamu mau kemana? Tanya Ningsi yang melihat Roni berjalan keluar. Roni mau jemput Dimas dulu, Bu. Ada hal yang harus Roni bereskan dulu. Timpal Roni. Maksud kamu? Tanya Ningsi lagi. Nanti juga ibu tahu. Setelah berkata demikian, Roni pun pergi dengan berjalan kaki. Ia berjalan menyusuri jalan setapak seadanya. Kebunnya tak terlalu jauh, hingga ia tak perlu menggunakan kendaraan untuk ke sana. Sesampainya di sana, terlihat Dimas tengah tertawa riang bersama kakeknya. Dimas, panggil Roni dari kejauhan. Dimas pun menoleh, lalu tersenyum pada ayahnya. Ron, kamu kok gak kerja, Nak? Tanya Broto heran. Udah pulang, Pak. Semua pegawai dipulangkan cepat. Timpal Roni ramah. Dimas, ikut ayah pulang yuk. Ajak Roni tiba-tiba. Broto sedikit terkejut dengan ucapan Roni. Tak biasanya ia begitu. Ada apa, Ron? Tanya Broto yang mulai merasakan ada hal yang tidak beres. Nanti Roni ceritakan di rumah, Pak. Sekarang Bapak pulang dulu. Jagain ibu di rumah. Roni mau ke rumah ibu dulu ke seberang buat titipin Dimas di sana. Bagaimanapun, Dimas tak tahu apa-apa. Jelas Roni. Broto tak lagi bertanya. Ia mulai paham apa yang diucapkan Roni barusan. Baiklah. Roni pamit dulu ya, Pak. Ayo Dim, kita ke rumah nenek. Roni lalu menggendong tubuh Dimas dan membawanya pulang. Sedangkan Broto nampak termenung sejenak. Sepertinya benar dugaanku. Ini ada urusannya dengan Sarah dan kematian anak dari juragan Bondan.
Semuanya tidak kebetulan. Gumam merotos seraya menatap kepergian cucu dan mantunya. Dan tanpa berpikir panjang, ia lalu membereskan barangnya dan bersiap untuk pulang. Bim, kita harus kemana? Gue udah capek. Tanya Roxy dengan nafas yang masih ngos-ngosan setelah berlari. Gak tahu, gue juga bingung. Di sini kayak labirin. Mau kita lari sejauh apapun, tetap kita kesini larinya. Timbal Bima putus asa. Mereka pun memilih duduk untuk istirahat sejenak. Jangan kosongan pikiran, Bing. Kita harus tetap fokus dan waspada. Ujar Roxy mengingatkan. Bima lalu mengangguk paham. Bobby berteriak saat segerombol orang menyeretnya ke tempat di mana semua tumbal diserahkan pada penguasa mereka. Bobby terus memberontak. Tubuhnya diikat di sebuah gubuk kayu yang kumuh. Setelah diikat, semua orang yang membawanya pun pergi. Bobby celingukan melihat keadaan sekitar. Gue di mana? Mama, Bobby mau pulang. Bobby menangis jadi-jadinya. Nyalinya semakin ciut melihat semua benda tajam yang tersemat di bilik-bilik kayu rumah itu. Belum lagi sesajen di bawahnya yang nampak berantakan. Saat ia sedang merotoki hidupnya, tiba-tiba datang sosok wanita berambut panjang yang tak asing lagi baginya. Sarah, tolong jangan bunuh gue. Gue mohon. Rengek Bobby pada Sarah yang mulai mendekatinya. Namun Sarah hanya tersenyum miris. Kamu tenang saja. Sebentar lagi penderitaanmu akan segera berakhir. Tutur Sarah dengan suara berat. Tubuh Bobby gemetar hebat lihat Sarah yang memulai ritualnya. Bobby terus berdoa dalam hati, berharap keajaiban menimpanya. Mulutnya seperti terkunci. Badannya kaku tak bisa digerakkan. Mantra pun mulai terlantur dari mulut Sarah. Angin bertiup kencang. Akar-akar pohon merambat mengikat tubuh Bobby yang mulai kaku. Bobby meraung meminta tolong, namun semuanya sia-sia. Lantunan mantra sederhana dari bahasa Sunda yang keluar dari mulut Sarah. Tangannya terangkat ke atas. Tiba-tiba, sosok makhluk hitam besar menyeramkan datang. Lidahnya menjulur panjang dan runcing. Matanya hitam, kepalanya botak pelontos, dengan urat besar kemerahan yang memenuhi seluruh tubuhnya. Badannya setengah ular, bersisik, dan kuku tangannya yang hitam panjang runcing. Makhluk itu memindai tubuh Bobby dengan tatapan nyalang. Ia mulai mengendus dengan hidungnya yang aneh. Wajahnya tak beraturan, giginya seperti gigi buaya. Bobby hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tengah ia hadapi. Makhluk itu mendekati Sarah. Entah apa yang dia lakukan pada iblis wanita itu. Namun, setelah itu ia kembali mendekati pada Bobby, menyeringai menampakkan gigi-gigi tajamnya. Dengan gerak cepat makhluk itu mengoyak wajah Bobby hingga terlihat tulang pelipisnya. Bobby menjerit sejadi-jadinya. Makhluk itu pun semakin brutal mencabik-cabik tubuh Bobby hingga terlihat sangat mengenaskan. Sarah tertawa lantang. Matanya merah menyala melihat tubuh sintal Bobby yang kini sudah hancur. Ususnya berserakan di tanah. Juga seluruh isi perutnya kini sedang menjadi santapan makhluk itu. Sarah pun pergi setelah ia mendapatkan apa yang ia cari. Jenny menjerit dari tidurnya, lalu bangkit dengan nafas yang terengah-engah. Tak terasa ia pun menangis jadi-jadinya. Mama, Ma. Jenny memanggil ibunya, panik. Ia terus saja menangis seraya memeluk lututnya. Tubuhnya gemetaran, keringat dingin bercucuran. Tak lama, mamanya pun datang dengan tergesa. Ada apa, Jen? Tanya mamanya khawatir. Kak Bobby, Ma. Jenny, tadi mimpi Kak Bobby dibunuh sama makhluk aneh. Tapi mimpi itu kayak nyata, Ma. Jelas Jenny seraya terus menangis. Mamanya sontak kaget.
Ia memegangi dadanya. Ya Allah, lindungi anakku. Ibunya pun ikut histeris karena pasalnya Bobby belum juga pulang ke rumah. Roxy, awas! Teriak Bima yang melihat sebuah akar pohon menjuntai, hendak melilit tubuh Roxy. Sontak Roxy berlari mendengar teriakan Bima. Bim, lari! Suasana semakin mencekam. Akar-akar pohon merambat mengejar mereka. Keduanya berlari tak memikirkan apapun yang ada di depannya, hingga Roxy terperosok ke dalam sebuah lubang. Namun tidak dengan Bima. Bim, tolongin gua! Teriak Roxy minta tolong. Namun Bima yang masih panik memilih untuk bersembunyi terlebih dahulu. Saat ia merasa semua sudah aman, ia pun keluar dan menghampiri lubang yang terdapat Roxy di dalamnya. Gue coba cari cara buat narik lo di sana. Lo tunggu gue. Teriak Bima ke dalam lubang. Dan tanpa menunggu jawaban, ia segera mencari alat atau apapun itu yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan Roxy dari dalam lubang. Bima berjalan mencari sesuatu yang berguna, hingga ia menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Bima terdiam sejenak, memperhatikan sekelilingnya, lalu memberanikan diri menghampiri gubuk itu. Kosong, sunyi. Bima melangkahkan kakinya ke dalam gubuk tua nan usang itu. Baru saja ia sampai di abang pintu, perutnya serasa diaduk-aduk. Mencium aroma anyir darah juga bau busuk yang membuat kerongkongan serasa pahit dan enak. Bima menutup hidungnya menggunakan baju, mencoba untuk mengurangi bau busuk yang masuk ke indera penciumannya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.